Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan linahmudahu liyaj'alana minal hamidin wal mumajjidin wal muthannina alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil hamidin, sayyidil dhakirin, sayyidil wasirin, sayyidina Muhammad, sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi. Salatullah wa salamuhu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Yang sama-sama kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sultanul Awliya Al-Qutubur Rabbani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang sangat saya kagumi dari saya kecil, Pangersa Abah Anon. Nama lengkap beliau Tajul Arifin, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, sesuai dengan namanya Taj Al-Arifin, mahkotanya para ahli ma'rifat. Qaddasallahu sirrah. Begitu juga ceramah-ceramahnya yang masih saya sering dengar kalau mau tidur, Pangersa Uwa, ya, Abah Zejen radhiyallahu ta'ala anhu wa rafa'allahu darajatah, amin ya rabbal alamin. Sampai hari ini saya masih sering dengerin panjenengan sampai mau tidur. Waduh, cakep nih, ilmunya sirrul asrar, ya. Begitu juga Pangersa Ajengan Beben, ujung nama beliau ajib, ya. Nama Pak Kiai Beben Muhammad Dabbas. Dabbas itu nama guru daripada salah satu mursyidnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan khadimul ma'had Syekhul Ma'had Ajengan Aang, mata Allah fi hayati wa yasarallahu fi kulli amri. Para ajengan, para masyayikh yang tidak mungkin saya sebut satu persatu karena baru apalnya segitu. Para sadah, semoga hadirnya kita di majelis ini menunjukkan kita cinta kepada ahlullah, orang yang hari-harinya cuma zikrullah. Benar gak? Ya. Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, sungguh telah berlalu, telah duluan wusul mufarridun, orang-orang ahli tafrid. Siapakah mufarridun atau ahli tafrid? Nabi kemudian menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat, laki-laki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Silakan kita cari di penjuru dunia, di manakah ada orang berzikir sebanyak ahli thariqat? Ada enggak? Yang ada zikir Allah Allah dibidahin, bener enggak? Bener ya? Ini korban dibidahin. Yang ada kita disesatkan. Padahal hadis sahih Muslim mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Hadis sahih Muslim itu. Apa mereka enggak melek baca hadis ini? Katanya ikut sunnah, ya enggak? Giliran ada sunnah dia enggak ngikut. Berarti dia ikut sunnah, sunnahnya kurang haknya kayaknya. Sunnah. Atau diganti hanya mas sunat. Jadi dia sunat-sunat tuh hadis. Jelas tidak berdiri kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi yang mengatakan Allah Allah. Tapi ada kata kunci di situ, hatta yuqal, hatta dikatakan. Yuqal itu bisa diartikan hatta diajarkan. Maka terjemahan pertamanya, sampai mati pengajar zikir. Maka kita doakan para masyayikh, para wakil talqin, para mursyid, Allah panjangkan umurnya, amin.
Gawat gak tuh? Berarti sudah dekat kan kiamat? Karena para mursyid sudah banyak meninggal. Hatta la yuqalu, tidak ada lagi yang dikatakan. Terjemahan bebasnya apa tadi? Yang diajarkan. Berarti ada makna kedua. Ada orang yang diajarkan. Tenang, walaupun mursyidnya wafat, muridnya masih ada. Berarti bisa diundur nggak kiamat? Bisa. Ini hadis. Ini hadis paling sahih menyebutkan bahwa kiamat bisa diundur dengan satu lafaz Allah. Apakah semua orang baca Allah bisa mengundur kiamat? Gak bisa. Kalau gitu handphone kita lebih cakep dong. Setelah aja tuh ya, yang dari Turki itu kan ada tuh Allah, Allah. Coba kiamat tetap akan ada tuh kalau itu bunyi. Karena dia nggak ada nyawanya. Buatan Amerika, buatan Cina, buatan Korea, ya nggak? Katanya anti Cina, katanya anti Amerika. Kita bingung nih orang nih anti yang mana nih? Ternyata dia anti nggak punya handphone. Ya. Baik. Setiap kali ada majelis zikir, maka ada malaikat yang sibuk berseliweran. Dan salah satu nikmat kita nggak lihat. Coba antum ngelihat dari tadi, repot kan? Jadi hijab itu nikmat. Al-hujubu ni'am. Bukan nikmat saja, ni'am. Jadi hijab Allah itu nikmat. Kalau kita tidak dihijab kepada Allah, terbakarlah semuanya. Habislah semuanya. Dibuka saja satu hijab, kita mabuk. Orang cuma dibuka hijab jin, udah sok sakti. Saktian mana jin sama malaikat? Ayo, saktian mana jin sama malaikat? Malaikat lah, kan malaikat junudullah. Dulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, sebelum dicipta, di bumi ini ada bangsa namanya Banul Jan. Makanya ada ayat wa khuliqal jan. Ada kan? Dan diciptakan jan, jin-jin. Tapi kalau saya menerjemahkan jan, itu bukan jin-jin, itu nama suku, nama qabilah yang dulu pernah hidup di alam semesta, di negeri, di bumi ini. Wa khuliqal jan, dari apa? Mim marijin min nar, dari nyala api. Ada api juga, terang juga. Berarti dia punya ma'rifat juga kan? Ma'rifat nariyah. Hati-hati ya. Jadi kasyaf itu terbagi dua. Ketika lampu mati, maka orang menyalakan lilin. Terlihat itu dari nar. Maka kasyaf itu ada kasyaf nariyah. Ada kasyaf nariyah. Kalau yang jalur malaikat atau jalur baginda Nabi SAW, jalurnya apa? Nuriyah. Itu bedanya. Maka jangan senang dulu antum bisa ngelihat jin, lihat khadam, ngelihat cahaya-cahaya. Jangan-jangan itu dari nar. Apalagi kalau, ini aneh kasih tahu, kalau ngelihat cahayanya redup-redup, muncul-muncul, gelombang-gelombang, itu dari sana. Serius. Apalagi ngelihatnya berawan-awan, sepi, itu alam dia itu. Ketika Banul Jan dicipta di muka bumi, kemudian mereka buat fasad fil ard. Mereka membuat kerusuhan di muka bumi, saling membunuh, saling merusak. Dulu jin itu bentuk fisik. Banul Jan itu dulu fisik. Azazil belum ada. Azazil belum lahir. Siapa Azazil? Iblis. Mereka buat onar, Allah kirimlah ke muka bumi malaikat untuk menghancurkan mereka dengan serangan-serangan meteor. Larilah para jan itu ke laut, jadi Nyi Roro Kidul. Ini serius lah, ini ngomong ya. Ini bukan canda nih. Lari ke gunung, makanya banyak orang hilang kalau hiking di gunung salah adab, bener gak? Dikerjain.
lari ke air-air, lari ke pohon-pohon. Yang kurang sakti lari ke pohon-pohon biasa, kecil-kecil. Kalau dia bersayap, dia lari ke awan-awan. Ini yang biasanya satin orang zikir itu, yang di awan-awan itu. Ada yang lari ke batu-batu. Ini bagian dari syarah Sirul Asror nih. Kita ambil beberapa bab tentang ruh, tapi bukan yang nabat, bukan yang hayawan, tapi ini yang nariyahnya. Itu masuk. Maka antum punya, mohon maaf ya, punya apa namanya, cincin. Itu jangan-jangan ada isinya tuh. Karena dulu ada jin masuk, dia melarikan diri ke batu-batu. Atau ke pohon yang hancur di pohon itu kemudian menjadi fosil. Itu dia ada di situ. Bisa dicek Pak, oleh ahli zikir bisa dicek. Makanya zikirnya gak beres-beres. Jadi kalau mau talqin, copot itu, taruh. Ya, kalau nggak digerak-gerak sendiri, pikirannya kemana-mana. Kecuali udah bisa netralin. Bisa nggak netralin? Gimana cara netralinnya ya? Nah, jadi untuk hal-hal begini sensitif, nyimpen jimat, taruh jimatnya, jangan dibawa ke sini. Nggak laku di sini, kebakar sama kalimah la ilaha. Pas pulang udah nggak bekerja tuh jimat itu. Banul Jan ketika diserang begitu, Allah kirimlah satu malaikat Jibril, selamatkan itu anak Raja Jin, Raja Jan, namanya Azazil. Ajarkan dia zikrullah. Zikrullah diajarin syahadat dia. Ditalkin bener. Ditalkin. Jadi antum ini bukan orang yang satu-satunya di dunia yang dapat talqin. Ada talqin versi Azaziliyah, Thariqat Azaziliyah. Mau dapat nggak? Diajarkanlah dia al-ismul a'zam. Saktilah ini Azazil. Maka ketika dia zikir badannya naik, sayapnya muncul. Maka terbanglah itu Azazil, tembus sampai ke langit pertama. Di sana dia mendengarkan lagi malaikat berzikir. Ada yang zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah zil izzati wal jabarut, ada subhanallah carut marut kalau antum ya. Kalau di sono zil izzati wal jabarut. Malaikat itu satu malaikat satu zikir, kecuali Jibril alaihissalam, itu sholawat beliau. Maka ada yang kita kenal dengan sholawat Jibril. Dia belum ketemu Nabi, udah sholawat duluan. Jadi muliaan siapa? Jibril apa Nabi Muhammad? Ya, Jibril itu mau ketemu ribuan tahun sholawat, baru ketemu nurnya, belum ketemu sosoknya. Terus berhasil zikir, mengambil semua zikir dan talqin dari langit pertama, bahkan melewati semua malaikat-malaikat yang ada di pertama. Dia zikir lagi. Ada berapa tahun di situ? Ada yang tahu? Sekitar 1000 tahun. Suluk langit, suluk samawat, naik ke langit kedua. Dia dengar lagi orang zikir di sana, dia pelajari semua, dia ambil. Naik lagi ke langit ketiga, dia pelajari semua zikir di sana, dia amalkan, naik terus, bertambahlah sayapnya, bertambah, terus sampai langit ketujuh, sayapnya sudah hampir sama dengan Jibril alaihissalam, 300 sekian di kanan, 300 sekian di kiri, hampir sempurna. Jadi antum kalau sok-sokan pernah suluk, pernah kholwat, pernah zikir, kalah sama Azazil, Thariqat Azaziliyah. Dia per bumi 1000. Anggap saja tadi, ini 1000-nya 1000 alam sono ya. Ini alam apa namanya? Itu namanya. Alamnya alamul malak. Ini alam. Kalau udah masuk langit pertama, masuk ke alamul
malakut. Malakut ala malaikat. Sampai ke langit keempat itu disebut malakut. Dari keempat sampai ketujuh disebut jabarut. Kalau yang antum punya alam carut marut aja lah ya. Kayak udah nyampe aja ya. Itu iblis per langitnya zikrullah, suluk samawat. Saktinya tuh. Saktinya bukan main. Makanya jangan heran kalau ada orang zikir tertentu badannya bisa naik. Itu bukan berarti dia wali, biasa aja. Azazil dulu mengalami. Ya. Barsisa ngalamin nggak? Antum tahu kan akhir Barsisa? Barsisa udah digantung di salib. Salib dia. Datanglah iblis bersorban. Nggak pakai begini ya, nggak ada lambang ininya deh. Kopiahnya juga bukan begini, sorban. Bukan sorban begitu, ajengan. Udeng-udengnya udah kayak Vespa. Apa kata si yang punya udeng-udeng Vespa ini? Barsisa, kamu mau selamat? Oh iya, aku mau selamat. Satu saja, aku turunkan engkau dengan kesaktianku, habis itu sujud di kakiku. Barsisa itu ahli zikir, tapi tidak mengenal al-mazkur yang disebut, tidak mengenal yang dizikirkan. Dia sebut nama Allah ribuan kali, 70.000 tiap hari, tapi dia tidak mau pernah belajar ngaji, gak pernah ngaji ma'rifatullah. Sakti tapi blow on, itu berarti satu. Muridnya saking saktinya itu 7 lapis ke atas, enggak pakai sajadah. Coba bisa angkat ya? Takut jadi Barsisa semua. Apa kata Barsisa? Baik Tuan Syekh, bebaskan saya akan sujud kepadamu. Cukup pakai gini, lepas semua. Gini doang tuh, pakai tiupan dari jauh, lepas semua. Dan dia langsung sujud. Dalam sujudnya dicabut oleh malaikat maut, mati su'ul khatimah. Di masa itu iblis biasa menyerupakan diri. Kalau sekarang lain lagi, iblis masuk ke badan orang, ngomong lewat lisan dia. Maka kita setiap kali mulai harus salam ke Nabi, harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar nggak ketempelan. Ya. Kembali ke Azazil. Azazil kalau dihitung di bumi 1000, di langit 7 langit, udah berapa ribu tuh? Ini hitung-hitungan kasar, 8.000 tahun. Berarti zikirnya mengalahkan semua zikir para malaikat kecuali Jibril. Jibril cukup dengan sholawat bisa mengalahkan. Jadi kalau pangersa ajengan kita ngajak sholawat ba'da talqin, kalau versi saya wajib dibaca, bukan sunnah. Ini versi ilmu hakikat, itu wajib dibaca. Pembeda antara thariqat Azazil dengan thariqat Jibril. Kalau sanad thariqat Qadariyah kan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah gitu kan. Biar beda, jangan dari Azazil, dari Jibril, gawat nanti. Sama-sama dari Jibril itu. Karena dia menyaksikan dirinya lebih banyak zikir daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga. Maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ke-7, itu kan ada yang berhasil naik, itu berguru kepada Azazil, mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali, dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Apa kata dia? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada pengikutku? Kata-kata 3 ini antum ingat-ingat. Siapa yang ngomong begini berarti dia kerasukan Azazil.
Siapa saja mursyid kerasukan Azazil pasti ngomong yang tiga ini. Bisa diulang. Pertama apa? Siapa yang lebih banyak zikirnya daripadaku. Yang kedua, siapa yang banyak sujudnya daripadaku. Yang ketiga, pengikutnya. Jadi tiga ini belum tentu selamat ini. Belum tentu selamat orang banyak ibadah. Yang selamat orang yang kenal siapa yang dia ibadahi. Tipis gak? Tipis. Maka saya mengagumi Pangersa Uwa karena beliau berani membuka kitab Sirrul Asrar yang di saat itu para kiai gak mau buka. Gak ada kan waktu itu kiai yang buka? Jarang. Paling dianggap ente siapa buka-buka. Dia nggak tahu gurunya Pangersa Abah Anom. Orang-orang nggak tahu. Seorang wali kutub mengizinkan muridnya, berarti dia sudah memberikan fight ar-ruhiyah masuk ke dalam. Yang ilmu itu, jadi kalau ilmu fight itu disebut laduni bahasa kita ya. Bahasa kita apa bahasa Quran? Bahasa Quran. Laduni itu belum dibaca udah paham. Itu laduni. Kalau futuhi, belajar 1 dapat 5, belajar 1 dapat 10, itu futuh. Jadi kalau nyebut syekh, ini syekhu fi ilmi laduni. Kalau kita ngaji lalu paham banyak daripada yang dikaji, kita sebut babu futuhi, bab futuh. Itu perbedaan pergelaran syekh ya. Sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, az-zakirin, az-zakirat, as-salikin, was-salikat. Jangan tertipu dengan gelar kita ini orang suluk. Jangan tertipu dengan gelaran kita ini orang tarekat. Karena banyak orang tarekat terjebak di sini. Azazil, kembali ke Mursyid Azazil. Si Mursyid Azazil ini setelah dia ngomong begitu, sakti bukan main. Dia sekejap bisa pindah tempat. Dan dia bisa terlihat di banyak tempat. Dia di surga, tapi terlihat di bumi. Jadi orang-orang begitu tuh biasa aja. Jadi mecah. Ilmu mecah ini bukanlah sesuatu yang spesial. Biasa aja itu. Dulu sudah pernah kejadian. Jadi mantan dia kan. Jadi antum jangan senang dulu mursyid saya nih di waktu yang sama terlihat di 7 tempat. Tunggu dulu. Ini nariyah apa nu? Itu Azazil tuh. Bisa dilihat di 7 langit. Bisa dilihat di 7 bumi. Saktinya bukan main. Maka semua orang berrobitoh kepada dia. Cakep nggak tuh? Ente nggak boleh robitoh sama yang lain, sama aneh aja. Yang lain nggak nyampe nggak wusul, sama aneh wusul. Udah begitu dah. Iseng dia. Bergumang malah hatinya, kalau saya bisa sesakti ini, berarti saya ini punya kebesaran dalam diri. Nah, inilah yang disebut dalam Al-Quran. Aba wastakbar. Dia sombong, dia enggan, dan dia merasa kiber. Kiber itu merasa besar. Istakbaro itu minta dihargai. Itu beda sama kiber. Kiber itu sombong, di hati belum ketahuan. Kalau istakbaro itu minta digedein. Lu siapa? Kan gitu ya. Babel aja ngaji sama gua. Dia nggak tahu jalur itu kan macam-macam. Nggak mesti orang itu beda dengan umur biologis, kemudian makomnya sesuai dengan umurnya. Enggak. Nabi Muhammad masih kecil udah jadi nabi. Abu Darda bertanya, ya Rasulullah, mata tadri annaka nabi? Kapan engkau tahu engkau nabi? Apa jawaban Nabi? Saat dadaku dibedah umur 7 tahunan. Udah tahu beliau seorang nabi. Ada antum yang sadar udah jadi wali? Umur berapa? Umur 70 tahun. Si Azazil pengen dihargai semua malaikat. Hatta Jibril gurunya
dianggap kurang sakti. Karena Jibril cuma sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ente sallallahu Muhammad tuh nggak ada. Mana orangnya? Jadi ternyata orang-orang banyak zikir ini, walaupun dia kasyafnya karena dia nariyah, dia nggak bisa tembus kepada kasyaf nuriyah. Dia nggak bisa melihat apa yang dilihat Sayyidina Adam. Nabi Adam masih ingat kisahnya? Ini hadis paling kuat mengenai Nur Muhammad. Dan saya sudah ceritakan di banyak tempat. Kita ulang di sini. Allah bertanya ke Sayyidina Adam, "Ya Adam, kenapa engkau bersolawat kepada orang yang namanya Muhammad?" Dia mau nikah nih. Pas bangun-bangun udah ada cewek sampingnya, namanya siapa? Mau dipegang. Apa kata Allah? Tunggu dulu. Mahar. Dikasihlah maharnya. Apa? Oh, mahar solawat aja. Dibaca solawat oleh baginda Nabi Adam dan sahlah. Jadi ini produk solawat semua nih. Maka antum kalau nggak solawat itu kurang ajrin, kurang pahala, kurang mudhof, ajrin mudhofun ilaih. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ra'aitu ismahu ba'da ismik. Aku melihat namanya setelah nama engkau. Kira-kira kalau ada nama Allah, habis itu nama Nabi, nama seseorang, itu mulia atau bukan? Berarti untuk menuju Allah harus lewat nama yang setelah nama Allah itu. Maka aku menganggap ini orang spesial, aku berselawat kepadanya. Berselawatlah Nabi Adam. Apa kata Allah? Hai Adam, laula Muhammad. Nah, di situ dibunyikan nama nurnya. Kalau Ahmad, nama ruhnya. Beda ya? Kenapa kita salawat Allahumma sholli ala Ahmad itu ke ruhnya, Allahumma sholli ala Muhammad itu ke nurnya sampai ke jasadnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengatakan laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Hei Adam, kamu itu tidak dicipta kecuali karena nur Muhammad sallallahu alaihi. Itulah maksud Nabi Muhammad, kuntu nabiyyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat jadi nabi, bahkan Adam belum dicipta. Itu namanya apa? Baru namanya Ahmad. Bisa bedain? Yang Nabi Adam tadi namanya apa? Muhammad. Kalau kuntu nabiyyan, aku sudah nabi, Adam belum dicipta, itulah yang disebut Ahmad. Boleh disebut di alam Ahmadi. Alam apa? Alam Ahmadi itu udah di ujungnya. Enggak, di Jabarut aja nggak ketemu. Jadi alam itu banyak sekali. Ada Jabarut, di atasnya Lahut, ada Hahut, di atasnya masih banyak nih. Tapi saya belum boleh sebutkan karena belum diizinkan mengeluarkan kalam-kalam ini di tempat umum. Ujung itu masuk kepada dinding-dinding alam azaliyah. Jadi azaliyah itu kalau bagi ahli hakikat alam, tapi bagi ahli kalam, azali itu qadim. Padahal qadim beda sama azali. Azali itu Ahmad, qadim itu Ahad. Nah, ini kunci-kuncian dikit kita kasih. Itulah kenapa kul huwallahu ahad sama dengan sepertiga karena ada kalafaz ahad. Itu lafaz qadim. Allah itu sudah dikasih, bukan di qadim, walaupun namanya sudah ada. Selamat pusing ya. Kembali ke cerita Azazil. Mursyid Thariqat Azaziliyah. Sampai sekarang pelanjutnya banyak. Dan paling sebel itu nyempil ke orang Thariqat Mu'tabarah. Ini yang paling gak enak. Nebeng dia, kurang laku. Si Azazil ini karena tercipta bukan dari cahaya, tapi tercipta dari nar, maka dia selalu pengen nonjol, show up. Jadi antum nih mohon maaf,
yang berebut memimpin zikir, oh jangan-jangan nar di dalamnya. Besok-besok nggak ada yang mau mimpin kayaknya nih ajengan. Maka kita kalau mau mimpin bagus. Fastabikul khairat. Tuh kan punya dalil lagi kan? Ustadz, Buya, bukan itu dalilnya. Fastabikul, tuh antum punya dalil kan? Itu ngeles namanya tuh. Si Azazil ini ingin meminjam sejenak ridha Allah. Apa arti ridha Allah? Selendangnya atau ridha. Ini ridha namanya nih. Maka tadi ditutup dulu kan, biar nggak kelihatan lambangnya. Dikasih kejutan. Ya ini langsung dikasih dari ajengan ya. Katanya punya Maulana nih. Masya Allah. Antum ngeliat muka aneh berubah nggak? Karena punya beliau ini, Allah yarham. Ya. Kebetulan aneh suka warna begini dikasih, ya alhamdulillah. Ini boleh dibawa pulang nggak? Namanya apa? Tabarruk. Kalau salah dikit kayak di bahasa Padang tuh, barua, tabarrua. Tahu nggak? Jadi monyet. Monyet itu suka cari perhatian. Perhatiannya bukan ke guru. Nyari perhatian guru boleh, tapi nyari perhatian makhluk selain guru nggak boleh. Jadi ada riya yang mahmud, tamalluk ila syuyukh. Kita berharap supaya kita diingat sama guru, walaupun itu dilarang juga sebenarnya. Yang benar itu hendaklah kita kemudian mengingat jasa guru dalam kolbu. Itu yang benar ya. Tapi yang tadi itu torikoh, bukan azazil. Torikoh tamalukiyah. Tamaluk itu artinya caper. Itu boleh ya. Ada beberapa sahabat yang punya torikoh begitu, cuma sanadnya terputus. Azazil ini kemudian meminta supaya ridaul kibriya itu dia pakai. Apa kata Allah? Allah murka di situ. Walaupun si Azazil sudah punya pangkat, dua pangkatnya, Harithul Jannah, Khazidul Jannah. Haris apa arti Haris? Khazin lebih dari penjaga. Kunci-kunci permata surga itu Azazil udah punya semua. Hati-hati antum. Di surga itu kunci-kunci permatanya pakai zikir semua. Dia udah punya semua zikir itu. Tapi ada yang dia nggak punya. Itu yang lewat Thariqat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu aja yang nggak punya dia. Tapi satu itu untuk semua. Dia kayak kunci Inggris. Azazil kolektor ijazah. Ijazah langit 1, langit 2, langit 3. Biar sah disebut murcid. Jangan tersinggung, wajib. Apa kata Allah? Al-kibriya'u ridai. Hei Azazil, sombong, merasa besar, merasa ingin dihargai itu adalah ridai. Itu hiasanku. Itu performanku, itu gaya-gayaanku, bukan gaya kamu. Jangan coba-coba ambil gayaku. Hanya Allah yang boleh narsis, hanya Allah yang boleh gaya-gayaan. Dia mau gaya-gayaan kayak Allah, berarti dia lupa tadinya dia adalah makhluk yang mau dimusnahkan, sekarang merasa sakti. Ini akibat kalau zikir kebanyakan tidak sholawat, kebakar api. Jadi zikir itu fihi hararah syadidah. Betul nggak Pak Kiai? Kecuali orang tertentu dia merasakan dingin, sejuk, orang tertentu merasakan melayang, orang tertentu merasakan dia kayak jatuh. Tapi rata zikir itu fihi hararah. Ada panasnya. Kalau sekarang panasnya kenapa nih? Azazil kemudian dimurkai oleh Allah SWT, tapi Allah kemudian biarkan.
harapan si Azazil tobat. Satu saat datanglah gerombolan malaikat kepada Azazil. Dia masih jadi penjaga surga. Belum dipecat. Belum dipecat. Ya, SP1. Jadi Allah aja ada SP-nya. Kiai kok galak amat, langsung usir-usir aja ya. Walhasil datanglah malaikat-malaikat yang sakti-sakti, bisa mengakses. Apa yang diakses? Lauh Mahfuz. Kalau Nabi Adam yang diakses bukan Lauh Mahfuz, Aras, tinggian mana? Lauh Mahfuz apa di atasnya? Sidratul Muntaha, Lauh Mahfuz, Rof, kursi, Aras Allah. Ini makhluk semua. Tempat. Allah kan gak butuh tempat. Tempat yang butuh Allah. Jangan dibayangkan Allah sila-sila di atas ya. Nabi Adam kasyafnya sudah sampai ujung, yaitu musyahadah, dan dia melihat Arsy. Jadi apa batas mukasyafah? Antum melihat takdir. Itu batas mukasyafah. Kalau masih ngelihat jin mah rendahan itu. Ya, itu kasyaf jinni namanya. Masih ngelihat aura-aura cemen itu. Jangan sok sakti lah, biasa aja. Malu kita sama Nabi Adam. Kan kita turun Nabi Adam, bukan keturunan Jan. Kalau antum keturunan Jan, pasti merasa sakti. Nabi Adam mata batinnya tembus sampai kepada Arsy. Namanya musyahadah. Apa arti musyahadah? Penyaksian. Kalau mukasyafah penyingkapan, beda. Mukasyafah dengan kolbu, musyahadah dengan ruh. Mana yang lebih tinggi? Kolbunya iblis ini udah terang, Azazil ini udah terang, tapi ruhnya masih gelap. Gelap, tidak bermakrifat. Maka dia nggak tahu di mana. Jadi dia udah kelewat garis. Jibril berani nggak tembus melewati Sidratul Muntaha? Berani? Iblis, Azazil mau nembus, itu yang disebut kibriyai. Coba dia sholawat, Allah perjalankan dia. Minimal memandang. Cuma kan dia nggak mau sholawat. Berarti iblis Azazil tidak memandang nama Nabi di Arsy. Jadi sepanjang dia berzikir di alam semesta sampai ujung langit ketujuh, dia tidak memandang ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kenapa sholawat wajib? Paham kenapa ada orang udah ditulis namanya di neraka? Karena sholawat dipindahin ke dalam surga. Tapi antum kalau baru zikir la ilaha illallah belum tentu. Siapa tahu masih ada syirik di dalam zikir khafinya. Apa syirik dalam zikir khafi? Merasa dirinya yang berzikir. Zikir itu kalau kita baca fazkuruni, coba ini ayat harus pinter-pinter bacanya. Fazkuruni azkurkum. Apa artinya? Sebutlah aku sebut kamu. Begitu ya? Duluan mana yang nyebut? Sebutlah olehmu namaku, aku sebut namamu. Duluan mana yang nyebut? Wah, lolos pantesan ya. Cuma lolos cuma berapa suara doang. Bisa nggak kita nyebut nama Allah kalau Allah tidak izin? Gak usah jauh-jauh. Orang dekat masjid, apakah dia sholat di masjid? Minimal apakah dia sholat? Belum tentu kan? Berarti bukan masalah jarak. Baik. Si Azazil dia tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ayat tadi itu dia pahami bukan Allah lah yang menggerakkan dia zikir, tapi dia merasa dirinya lah yang berzikir. Nah, di sini namanya nafsiyah. Azazil merasa dirinya berzikir. Kemudian baru Allah ciptakan siapa?
Nabi Adam. Nah, ketika malaikat datang kepada Azazil, ada obrolan. Apa obrolannya? Wahai Azazil, kami memandang ke Lauh Mahfuz. Di situ disebutkan akan ada sekelompok penghuni langit membelot, tersesat. Apa kata Azazil? Ya udah, saya doakan kalian semoga kalian tidak membelot. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yahdikumullah. Tapi dia lupa mendoakan, sama enggak sama beberapa kelompok hari ini? Apa kata dia? Ittaqillah ya Razi. Ya kita mah tiap hari takut sama Allah ya. Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Kita kalau bersininya jawabnya gimana? Terus Yahdi, balas-balasan enggak? Yahdikumullah. Terus wa yuslih, tapi oleh masyayikh kita ditambahin yahdini wa iyyakum. Tapi dengan yarhamukum sudah cukup. Karena rahmat itu isinya hidayah. Baik. Jadi gaya-gaya begini berarti udah 4 gaya iblis kan? Antum udah ketemu 4 gaya iblis? Doain orang merasa nggak pernah sesat, terus mengatakan ittaqullah ya ibadallah. Kita udah banyak ketemu yang begitu. Di masa Nabi muncul orang ini. Itu jelmaan iblis enggak? Di dalam tubuhnya bersarang iblis. Apa kata dia? Ya Muhammad ittaqillah. Ada orang ngomong ke Nabi begitu. Maka jangan kalau digituin sama santri-santri blook. Jangan kaget ya, biasa aja. Oh jangan-jangan dia kemasukan nih ya. Nggak cukup, itu nggak bisa ditalkin orang begitu. Hanya hak Allah yang bisa menyelamatkannya. Baru hijrah 3 bulan, udah berani gituin kiai 20 tahun ngajarin zikir. Allahu Akbar. Lewat Facebook lagi ya. Instagram, paling lucu itu lewat komentar YouTube. Astagfirullah. Cuma saya jarang baca ya. Cuma karena dikasih unjuk sama ini nih orang ini. Sama teman-teman dikasih unjuk. Terpaksa baca juga. Diciptakanlah Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan, lafaznya apa? Khalaqtuka biyadai. Kalau iblis enggak begitu. Coba lihat makomnya Nabi Adam nih. Kalau setan, jin, khuliqal jan, diciptakan jin, enggak disebutkan khalaqallah. Langsung khuliqa. Kalau ini, hai Adam, khalaqtuka biyadayya walam taku syai'a. Hai Adam, aku ciptakan engkau langsung dengan kekuasaanku, tanganku. Engkau dulu tidak ada. Maka tubuh kita ini bukan dari bumi sebenarnya. Saripati beberapanya dari bumi, yang lainnya dari surga. Langsung dari tanah-tanah surga. Cuma di surga kan banyak tanah, ada tanah liat, ada tanahnya hitam, maka kulitnya agak sawo matang. Pas lahir dikasih makan sama njit-njitnya sama tanah sengketa. Jadilah suka sengketa sampai hari ini. Jadi kita ini, dan ini diakui oleh para ilmuwan barat, sel molekul yang ada di tubuh kita yang disebut dzarah dalam Al-Quran, itu pas dicek bukan dari bumi, tapi dari wilayah yang entah dari mana. Mereka cuma bilang gitu karena mereka nggak percaya surga. Kita mengerti ilmu surga karena diajarkan oleh yang punya kunci surga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman khalaqtuka biyadai. Jadi tanah yang di situ itu tanah surga semua. Makanya kita mesti pulang ke sana karena itu kampung kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin.
Nabi Adam setelah dicipta, Allah ngomong, hei malaikat, aku hendak menjadikan di bumi khalifah. Berarti takdir kita emang di mana? Di bumi. Jadi antum jangan protes sama Nabi Adam ntar ya. Ntar datang demo pas hari kiamat, deng, pakai bawa pesantren Azainiyah lagi ya. Malu-maluin. Karena Nabi Musa udah pernah kalah. Apa kata Nabi Musa? Masih ingat? Oh, ini Adam yang dulu membuat kami terusir dari kampung kami surga. Itu ada Nabi Musa ngomong begitu. Hadis Sahih Bukhari. Pinter Nabi Musa ya? Keminter kata Nabi Adam. Kalau para nabi boleh ngomong gitu, kalau kita nggak boleh, suul adab. Bisa batal iman entar. Kata Nabi Adam, ente keminter. Apa jawaban Nabi Adam? Oh ini Nabi yang katanya biasa ngomong sama Allah tapi nggak ngerti takdir. Lewat ya. Kalau di riwayat Bukhari itu lafaznya, inikah Musa yang berbicara kepada Allah tapi kemudian menyalahkan Adam dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah sebelum Adam dicipta. Oh, lebih serem itu ngomongnya. Untung Nabi Musa nggak merasa dipecatkan, dipecat dari Bani Adam. Itu nabi-nabi. Jadi antum jangan bayangkan kalau nabi-nabi, wali-wali itu kalau ketemu tuh gini-gini mulu. Enggak, mereka tuh debat. Nabi itu debat kalau ketemu, wali debat kalau ketemu. Tanya belakang debat gitu. Debat makom. Ibnu Arabi ketemu Surwari, ke debat mereka. Satu ngomong fana fil afal, satu ngomong fana fi sifat. Udah nggak nyambung. Kalau antum fana fi apa? Kalau depannya fana fi akhwat, nah fana fi ikhwan. Nah ampun, mau nambah. Taib. Diciptalah Nabi Adam. Berarti Nabi Adam apapun nasibnya di surga, dia mesti turun, benar nggak? Di surga boleh nggak makan semua? Subahnya itu makanan buah-buahan di surga. Nabi Adam nggak ada yang penasaran, maka dibuatlah skenario. Adam, jangan deket-deket sama pohon itu. Sebanyak itu pohon, cuma pohon itu yang dikasih tahu. Bukan pohon juga, itu menjalar kayak labu. Tapi sebelum itu terjadi, Allah kemudian ngeprank malaikat. Nah, ini ngeprank malaikat tuh lucu. Ini nggak akal suhadab insyaallah ya. Ayatnya jelas. Ditanya. Jadi malaikat nih, untung mereka nur, mereka ngomong, ya Rob, ini pertanyaan aja konfirmasi. Masa yang bakal engkau ciptakan itu karakternya pembunuh, penumpah darah, dan merusak bumi. Jadi kalau malaikat turun ke bumi, itu ngelihat pesantren Azainiyah, itu dilihat pesantren perusak. Karena mindahin semen dari bukit mana, nebangin pohon. Maaf ajengan ya. Demo tuh malaikat tuh. Oh ini yang dulu dibilangin sama Allah ya. Itu tiap kali turun tuh malaikat mikir begitu. Karena bagi malaikat kemajuan alam itu ketika dia asri. Karena mereka berzikir lewat pohon-pohon itu. Makanya saya sarankan, mohon maaf ajengan, kalau bisa ada wilayah-wilayah pohon. Karena wali-wali Allah itu suka kalau ada pohon-pohon. Nabi aja pindah dari Mekah ke Madinah karena di situ banyak pohon. Itu rahasianya. Jangan ke sono dulu, emang sono tuh banyak pohon. Kalau ada ya yang tidak banyak sampahnya tapi hijau. Karena di situ di saat kita lupa kepada Allah, di situ ada malaikat yang menyerap zikir-zikir yang kita baca. Itulah rahasia kenapa ada dua orang yang sedang disiksa, lalu ambil dua pelepah kurma, ditancap, nggak disiksa kan? Apa kata Imam Suyuti? Karena di pelepah itu ada malaikat yang bertasbih. Antum bukan hanya tasbih, bacanya la ilaha, lebih dahsyat itu. Lebih dahsyat.
Karena malaikat ngomong begini, protes, mereka harus nyebutin alasan dong, supaya mereka yang dipilih jadi khalifah. Kata malaikat nih, ya Rob, kami ini banyak tasbih, banyak zikir. Tuh mirip-mirip kan? Tapi kalimatnya masih bagus. Nuqaddisulak, ada laknya. Kami ini mentakdis engkau, tapi nggak bilang banyak. Kami ini nusabbih, banyak bertasbih kepada engkau. Maka zikirnya malaikat pasti subhana, subhana, subhana. Itu zikir malaikat semua. Banyak macam-macam zikir subhanallah itu. Kalau di hadis itu bisa lebih dari 100 lafaz, mulai dari yang sahih sampai yang palsu. Apa kata Allah? Aku tahu yang kamu tidak tahu. Nah, berarti malaikat tidak sampai musyahadah, mereka cuma sampai muka syafaah. Faham makomnya Nabi Adam? Nabi Adam kemudian langsung kursus kepada Allah di Universitas Arsyah, ya. Langsung infokusnya ke sana, diajarin nama-nama benda di surga, di alam semesta. Di prank malaikat, malaikat, coba kalian ceritakan kepadaku, ini pohon apa? Pohon doang, malaikat nggak ngerti namanya. Yang ono dipanggil, nggak ada yang tahu. Sampai semua malaikat mengatakan, la ilma. Untung malaikat ngomong itu. Iblis diam-diam aja begini, masih begini dia. Yang penting zikir gue lebih banyak. Itu yang jawab-jawab begitu tuh, zikirnya nggak lebih banyak daripadaku. Apa kata Allah? Nah, karena mereka sudah ngaku tidak berilmu, inilah syarat orang jadi santri. Ngomong dulu, la ilma lana. Kenapa gurunya sama, kelasnya sama, kitabnya sama, ruangnya sama, kiainya sama, tapi hasilnya beda? Karena rumus la ilma lananya nggak ada. Mau nggak sukses ngaji? Kalau ngaji jangan bawa pengajian sebelumnya. Katakan la ilma, ya Allah, aku tidak punya ilmu. Yang punya ilmu ini walaupun antum sudah dapat ijazah kolektor sanad 1000 sanad. Emang kalau pakai sanad bisa usul ilallah? Kalau nggak diamalin nggak usul. Orang cukup 1 sanad dia kerjain usul, mending begitu daripada banyak mobil tapi nggak dipakai-pakai. Sekarang kan hobi ya, kolektor. Datang sana ijazah. Ya bagus, tapi kapan ente ngamalinnya? Kapan usulnya? Akhirnya meninggal lagi cari sanad. Kan kasihan. Kita pemburu sanad, tapi kita diajarkan juga berkhalwat, ya, bersuluk oleh para masyayikh supaya imbang. Turunlah SK dari Aras. Itu ada SK-nya tuh, surat kerja, surat jadi rektor. Wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, aku angkat engkau menjadi dosen, guru besar di surga. Siapa muridnya? Yang ngomong la. Karena mereka udah ngomong la ilma lana, diajar oleh Nabi Adam, mereka kaget-kaget. Luar biasa. Disuruh sujud nggak? Nah, yang sujud itu yang mengatakan la ilma, berarti ada sekelompok malaikat yang mengatakan al ilmu indana. Gue juga punya ilmu kok. Gitu. Dia siapa? Dia belum lahir, aneh udah jadi mursyid di surga. Kata siapa? Azazil. Antum hati-hati, ini kalimat iblis nih. Ingat, udah berapa tuh kalimat iblis dari tadi? 6. Apalin ya. Itu kaidah-kaidah iblis. Serius. Ini bukan main-main, Pak. Ini kaidah iblis. Kadang-kadang saya pakai juga sih. Untuk ngeprengin iblis. Kadang-kadang biar mirip-mirip sama dia dikit. Terus dengan apa nebusnya? Pakai sholawat. Karena kalau udah ngomong begitu, sholawatnya harus tebus minimal 1000 kali. Itu bentuk pertobatannya.
Sesekali kita pernah ngomong begitu, ente belum belajar tarekat, aneh udah belajar. Pernah kau ngomong begitu, tapi saya habis itu minta ampun kepada Allah. Lama tuh minta ampunnya. Karena habis itu zikir kita langsung gak enak. Serius, aneh ngomong begitu zikir langsung gak enak. Jadi kalau ada di antara kita nih ngomong, anak muda nih, dia belum lahir, aneh udah 7 tarekatnya. Udah senior, gitu ya. Anda udah hafal alfiah, emang apa urusannya alfiah sama zikir? Ada nggak urusannya? Ada yang hafal alfiah, murtad ada. Kita udah ketemu, udah ada datanya. Hafal alfiah, murtad banyak. Hafal alfiah, anti tasawuf banyak nggak? Banyak. Alfiah itu gramatikal baca teks Arab. Kalau gramatikal baca kolbu itu tarekat. Belajar zikir kita, hikam minimal ya kalau kan kitabnya. Terakhir di situ apa yang terjadi ketika iblis mengatakan ana khairum minhu. Allah kan berfirman, wahai santri-santri surga. Itu sebenarnya wa iz qulna lil malaikati, itu ada alif lam, lil malaikati, wahai malaikat mahasiswa surga. Dosennya siapa? Adam. Coba lihat, orang punya makrifat lebih tinggi dari orang ahli zikir. Ahli zikir disuruh hormat kepada ahli makrifat. Bentuk penghormatannya dalam syariat surga sujud. Maka sujudlah antum. Kalau orang udah masuk alam barzakh, ketemu wali dia sujudnya. Jadi kita kalau ziarah nih, terus ada wali kutub masuk, itu yang di dalam kubur sujud ke dia seperti malaikat dulu. Tapi itu bukan sujud nyembah, sujud hormat. Fasajadu, maka santri-santri surga malaikat sujudlah semua kecuali digantilah namanya dari Azazil menjadi iblis. Apa arti iblis? Yang dibuang, yang ditimbang, yang ditutup, yang dijauhkan. Macam-macam artinya, dan itu bukan bahasa Arab murni ya. Itu bahasa surgawi itu. Ini bahasa surgawi. Nama Adam pun bukan bahasa bumi, itu bahasa sono. Jadi bahasa apa di surga? Walaupun ada hadisnya dhaif, lughatul jannah, lughatul Arab. Tapi itu hadis dhaif. Namun kita sudah konfirmasi kepada masyayikh menjelaskan hadis-hadis ini. Di sorga itu bahasanya bahasa Arab. Jadi walaupun ini nggak kursus bahasa Arab, tenang aja antum. Ya, ikut aja pengersa UA. Zikir mati baca la ilaha illallah, itu targetnya. Insya Allah nanti masuk kubur ditanya sama Munkar Nakir, tapi nggak langsung ditanya kok. Panjang itu proses imigrasi barzakh. Panjang ceritanya. Pernah pergi haji umroh kan? Kalau bawa koper 5 ribet nggak? Ribet. Sama antum punya tanah di sono, di sini. Itu masuk alam barzakh susah tuh. Sebelum diinterogasi sama Munkar Nakir, ditanya dulu, ini tanah dari mana? Ya, duitnya dari mana? 1 meter, bahkan berapa meter, itu ditanya semua. Termasuk baju ini, kalau baju ini kan enak jawabnya ntar. Ini jas dari mana Ar-Razi? Saya jawabnya gimana? Lihat aja belakang. Aman. Semuanya ditanya, nggak ada yang nggak ditanya. Kopiah kita ditanya, semua ditanya. Nggak langsung man rabbuka. Tanya dulu ini. Man rabbuka itu udah pertanyaan puncak. Beres nggak urusan imigrasi? Kalau beres baru man. Jadi lama nggak tuh? Di imigrasi ada yang pernah ketahan imigrasi nggak? Ada. Rasanya lama nggak? Lama. Kayak dunia udah mau pecah aja kan. Kata Syekh Yusri di Mesir, tempat paling menakutkan di dunia itu adalah imigrasi. Ketika di bandara itu beliau ngomong itu. Padahal seorang mursyid itu ngomong begitu, canda-candaan ke santrinya.
Cuma sayangnya santrinya nggak ada yang ngerti, nggak ada satupun yang ketawa. Seperti antum tadi aneh bilang imigrasi barzah, udah nggak ketawa kan? Karena udah tahu tadi. Nggak ada yang ngerti maksud beliau apa. Taib. Nabi Adam ahli ma'rifat. Para malaikat ahli zikir. Maka supaya zikir kita bermakrifat, ngajilah kitab-kitab makrifat. Kitab makrifat ada Al-Hikam, yang cakep tuh Sirrul Asrar. Cuma kalau belum wusul nggak ngerti-ngerti kitabnya. Tapi kalau udah pernah wusul aja satu torikot beres, antum bisa jelasin. Satu torikot aja bisa. Apalagi kalau masyrabnya dapat Qadiriyah atau Naqsyabandiyah atau Syaziliyah yang mu'tabarah lah. Karena torikot itu kan ujungnya sama. Kalau udah nyampe dia bisa cerita. Jadi sampai dulu baru cerita. Jangan banyak cerita. Belum nyampe. Gua ya. Udah 1:30 aja kan. Subuh masih lama. 2 hari lagi juga masih ada insya Allah. Bagian akhir. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tadi debat sama siapa? Sama Nabi Musa. Ah, ini kita loncat aja ya. Loncat ke Nabi Musa langsung. Berkaitan dengan amalan yang antum ambil malam ini dari Pangersa Beben. Ya. Nabi Musa itu karena emang suka debat, Allah aja didebat. Ya, apa kata dia? Ya Rabb, kasih dong zikir spesial. Kayaknya Nabi Adam tuh menggaul ya. Yang spesial ya Allah. Diturunlah kalimah dari aras. Apa kalimahnya? Yang antum tadi talkinkan itu. La ilaha illallah. Kata Nabi Adam, ini mah biasa ya Allah. Di ujung negeri sono juga la ilaha illallah. Itu sampai ke Sukabumi kan? Kasih yang spesial dong. Khussani ya Rabb. Khususkan aku ya Allah. Apa kata Allah? Itu Allah bersikeras juga. Musa, kalau engkau timbang la ilaha illallah, ini la ilahnya yang mana? Kalau udah masuk kolbu. Jadi la ilah kalau udah masuk ke kolbu, maka harus ada teknik baca la ilah masukin ke. Itu pembeda zikir la ilah orang bertorikoh dengan tidak bertorikoh. Cara masukin ke itu mahal. Antum mau bayar 1 M gak kebayar. 1 M itu belum sepenuh langit bumi kan? Ini kalimah ini kalau udah masuk kolbu, ditimbang kolbunya. Kolbunya diambil, ditimbang dengan langit dan bumi. Begini nih, miring langit bumi. Yang berat mana? Mau kata-katanya berat di sisi Allah. Mau kalamnya berpengaruh kepada murid, kepada anak, kepada kawan, kepada diri sendiri. Bacalah la ilaha illallah. Kenapa memejamkan mata? Memejamkan mata itu adalah ijazah khusus Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi? Jadi ternyata Sayyidina Ali ini mengulang kalamnya Nabi Musa. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, mumpung kan mertua, ya kan, saudara sepupu ya kan? Kan enak tuh. Ada nggak menantu yang berani begitu? Gimana itu? Wahai Rasulullah, ajarkan aku zikir yang ini mintanya spesial, yang paling cepat, paling dekat, paling ringan. Itu 3. Kalamnya persis. Malah 4. Arfa darajatan, lebih tinggi di sisi Allah. Benar-benar thariqat rukhsah. Maka salah satu sunnah di akhir zaman yang harus dihidupkan adalah thariqat rukhsah.
Gimana ajengan? Itu kesukaan beliau tuh, suka rukshoh. Orang puasa dia makan. Orang kolwat apa? Jalwat, lawannya jalwat. Kolwat sama jalwat tuh mirip. Orang kolwat tapi pikirannya rame. Ada orang jalwat, jalwat tuh tempat yang rame, pikirannya ke Allah. Tinggian mana? Jalwat. Kayaknya pengen yang jalwat ya. Jerawatan ntar. Sayyidina Ali kemudian kata, ya Rasulullah, kasih aku jalan pintas menuju Allah. Nah, jadi kalau ada orang ngomong, mohon maaf, tidak ada thariqat pintas kepada Allah, dia tidak mengenal sunnahnya Sayyidina Ali, sunnah mencari rukhsah. Nah ini Sayyidina Ali yang ngomong nih, hadis ini sahih. Lalu Nabi mengatakan, alaika bimudawati, mudawamah atau mudawamah, mendawamkan zikrillah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini udah biasa, saya udah tiap hari zikir. Sholat aja itu kalau ketusuk nggak kerasa sama beliau. Jadi Sayyidina Ali itu kalau sholat ditusuk orang nggak kerasa, bangun tidur pendarahan baru pingsan. Waktu beliau ditusuk sama Khawarij kan begitu. Waktu perang sama, udah ketusuk 19 panah di belakang, dipegangin sama orang nunggu ruku, mau ruku aja lama. Pas ruku ketarik semua nggak? Begini nih, nah, gitu doang cara ininya, cara nyembuhin Sayyidina Ali. Sakti nggak? Sakti mandraguna. Tapi belum minta sakti nggak? Sayyidina Ali nggak pernah minta sakti. Dia minta dekat dengan yang maha sakti. Akhirnya Nabi mengatakan, yang paling bagus itu wahai Ali, la ilaha, jalan paling pendek. Gimana gak pendek? La ilaha, gak ada lagi semuanya kecuali tuh, deket nggak tuh? Deket sekali. Hilangkan semuanya kecuali Allah. Udah paling dekat, ngapa lagi? Sayyidina Ali nanya lagi, ini juga gue udah tahu Rasulullah tekniknya. Ternyata teknik ini belum diturunkan dulu ke Nabi Musa, diturunkan ke Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Ya Ali, ghammid ainaik. Wahai Ali, pejamkan matamu. Maka sunnah, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa, bukan. Sunnah itu dianjurkan untuk diikuti karena ini ajaran Nabi. Sunnah disertai ajaran Nabi. Ghammid ainaik, apa artinya? Pejamkan matamu. Lalu bacalah la ilaha illallah. Karena Sayyidina Ali awalnya memandang Nabi dipejam mata, beliau nggak perlu lagi jalan zikir. Karena dengan mandang Nabi, zikir, jalan zikir selesai. Sampailah kepada masa Sidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Abdul Qadir Jilani dan kawannya Abdul Khaliq Ajdwani. Ini mereka ini satu Qadiri karena Abdul Qadir Jilani, satu Gujdawani yang melahirkan Naqsyabandiyah. Satu di Uzbek, satu di Baghdad. Mereka ini diilhamkan Allah lewat Nabi yang tidak dikenal dan diingkari wujudnya oleh orang-orang yang tidak mengenalnya, untuk berzikir dengan memberikan titik-titik di dalam diri. Itu namanya titik khayali, nuqtah khayaliyah. Jalan zikir. Apa kata guru kita? Ambil dari pusar, terus kemana, hantam ke qalbu. Berarti usulnya sudah di Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau baca la ilaha pejam mata langsung musul kepada Allah. Kalau antum pejam mata, pikirannya kemana-mana. Supaya pikirannya dipenjarakan, dibuatlah titik imajinatif. Namanya lam makusah. Itu dia. Supaya pikiran kita nggak lebih dari kepada kepala ini sendiri. Maka menjadilah dia la tapi terbalik. Sudah la kebalik, hilang maksudnya.
Itulah rahasia kenapa harus ada titik-titik zikir, supaya nggak mikirin yang di samping, yang di belakang hijab, yang di belakang, itu dia. Itulah nikmatnya jadi orang thariqat. Kalau zikir itu ada jalan, dan itulah yang membuat seorang anak kecil asik dengan mainannya, dia lupa dengan makan minum dan temannya. Kalau seorang salik murid punya jalan zikir, dia kayak lagi main nonton YouTube di dalam, cepat sekali. Namun sayangnya tidak semua murid sekarang dibagi jalan yang lain. Ada jalan lainnya, nggak cuma dibagi ya. Ada jalannya, titik latifah ini ke latifah ini. Ya mungkin karena ilmu ini sudah banyak yang diangkatnya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah nggak cabut ilmu dengan mendadak, dicabut dengan dibawanya orang yang pegang ilmu, dikubur ke dalam kuburan. Terbawalah zikir dan kaifiat zikirnya ke dalam kubur. Tapi tenang, kalau masih ada bumi, berarti masih ada hadis yang pertama saya baca, masih ingat? Tidak berdiri kiamat sampai tidak ada yang baca la atau Allah. Baik, sahabat-sahabat, ikhwan, akhwat fillah. Udah mau jam 1. Ternyata saya udah ngomong lebih dari 1 jam. Enak ya didogengin ya. Itu namanya sejarah alam. Sejarah alam. Itu baru sedikit yang kita ceritakan. Asik gak diceritain? Di situ kita tahu ternyata ahli ma'rifat lebih tinggi daripada ahli. Ternyata zikir kenapa dipejam mata, kenapa ada titik, ada rahasianya semua. Kenapa seorang Nabi Adam bisa dijadikan kiblat sujud para malaikat? Karena di dalamnya ada ma'rifat. Apa ma'rifat dia? Ma'rifatul asma. Maka saran saya ke depan, mari hidupkan lagi kitab Sirrul Asrar, karena itu adalah ilmu para aulia. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Udah capek kan dari tadi ya? Zikir terus, zikir kebakar. Ayo salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengarsa UA tambah tinggi derajatnya di sana. Semoga pengarsa UMI dijaga oleh Allah. Anak-anaknya, murid-muridnya, santri-santrinya, sahabat-sahabatnya, para muhibbinnya diberkahi oleh Allah SWT. Al-Fatihah.